Saya masuk ke Jasa Sarada karena saya diprovokasi oleh 2 orang aktivis juga. Ya kan kalau kita dorong, apa Iya, segala ya, macam, kita kan bingung, mau kita pukul juga kan nggak mungkin nggak kan, mungkin ya. ya kan? Kita Paling kita isengin aja, isengin aja. ambil tongkat, ambil Heeh. tameng gitu. Waduh, Zaman dulu ya sebelum penembakan ya, ya. sebelum penembakan, itu memang riang gembira sih yang demonstrasi itu. Oh gitu ya? Iya, kayaknya lu kalau nggak demo bodoh banget gitu. Oh, iya, 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 iya. Lu nggak pernah punya cerita gitu. Ya, Pak. Mau melakukan sesuatu butuh apa namanya kerjasama tim. Iya. Tim yang pertama saya akan Akan rekrut cari itu akan ya. rekrut. Itu kawan-kawan saya yang dulu pernah satu tim. Satu tim. Iya, Atau gitu. pernah jadi aktivis sama-sama gitu ya? Aktivis. Saya di Apa dasarnya? ya karena kan minimal nilainya udah sama lah. Nilainya sama. Nilainya sama, solidaritas sih. Solidaritasnya yang paling penting. sama. Solidaritas yang penting. Bukan karena keponakan atau karena anak, Enggak bukan sih, ya? Bukan enggak ya? sih. Bukan karena pernah dipacari dulu, Ya. enggak benar ya? Enggak sih. Jadi semakin banyak wirausaha di kalangan muda, itu semakin menjamin negara kita makin baik. Gitu. Hai Sobat Forum, kita kembali lagi dalam program Menolak Lupa. Sebuah program yang mencoba membantu kita mengingat sesuatu yang mungkin kelam, tapi bukan kita ingat yang salahnya, tapi kita ingin itu menjadi sejarah yang tidak kita lupakan, supaya di kemudian hari, sekarang dan yang akan datang tidak terjadi lagi. Itu tujuannya. Untuk itu kali ini kita hadir yang dulunya juga aktivis mahasiswa, yang sangat rendah hati. Karena kalau bilang, saya ikut-ikutan gitu. Padahal beliau ini aktivis mahasiswa beneran. Dari Bandung dulunya, ITB. Mas Hanif Mantik, selamat malam. Selamat malam, Bang Samuel. Terima kasih ya atas waktunya yang sibuk ini ya, bisa disita ya. Sama-sama. Jadi Mas Hanif sekarang ngapain nih? Oke. Saya ini memang bisa dibilang profesional lah kalau sekarang. Kerja pernah di BUMN, sekarang di swasta. Tapi terkait di keuangan lah, hampir seluruhnya. Keuangan sama ya infrastructure company pernah. Gitu. Ya, dari dunia mahasiswa sudah yang dulu, kemudian masuk lompat ke profesional ya? Ya. Waduh, berarti sudah lupa apa masih ingat gak? Nah, di pekerjaan terakhir sih, ya sebelum saya pindah lagi ke Jakarta, tuh saya jadi dirut di Badan Usaha Milik Daerah, itu di Jasa Sarana, sekitar 2,5 tahun. Nah, karena fungsi-fungsi pelayanan publik pada saat itu terkait infrastruktur lah ya, jadi ada ingat lagi itu ke zaman dulu. Ingatnya di mana tuh, hubungannya? Kenapa? Hubungannya? Gini, hubungannya tuh pertama kali saya jadi dirut di sana itu, tadinya saya nggak kepikir bakal bertemu banyak orang. Oke. Saya masuk 2019 Desember, ya. Saya masuk ke Jasa Sarada karena saya diprovokasi oleh 2 orang aktivis juga dari ITB. Gitu. Satu namanya Agung Wicaksono, sekarang dia jadi deputi IKN tuh. Waduh, ya, dia pernah juga di Kalimantan ya sekarang ya. Dia pernah jadi dirut Transjakarta juga. Nah, gitu. Satunya lagi ketua tim percepatan Gubernur Jawa Barat di era Ridwan Kamil, Kang Emil, itu saudara Enci Pujianti gitu. Nah, dulu memang satu gerombolan lah kira-kira begitu. Masuknya ke BUMD itu juga karena diprovokasi dia. Gitu ya. Disentuh niat baiknya. Ya, jadi kita tuh dulu ketemu di MRT ya. Saya pulang ke Cinere, dia pulang ke arah Lebak Bulus gitu. Ketemu nggak sengaja di MRT gitu. Dia waktu itu masih di rute Transjakarta gitu. Sudah cerita, Nif dia bilang, nih kita profesional nih harus balik-balik dulu lah. Dia bilang supaya ya ada misi ada lah kenangan ya. lah gitu ada kan misi, gitu. Ini waktu itu Kang Emil kan lagi cari di rute BUMD gitu. Ikutlah fit and proper, dia bilang begitu. Jadi nggak ditunjuk langsung ya, fit proper test juga ya. Luar biasa. Gitu. Saya
ikut sarannya dia. Oke. Nah, kebetulan ketua tim ya, Pak Gubernur itu kawan juga. Kawan juga. Saya bilangnya si Inci gitu ya. Inci. Dia namanya Sri Pujianti. Nah, dia juga ngomporin juga. Gitu. Udah balik sini dia bilang gitu. Ya saya ikutilah sarannya dia gitu kan. Fit and proper, terus ketemu Kang Emil. Kebetulan kita satu komplek gitu ya. Gitu. Jadi ya hubungannya tetangga lah. Tetanggaan. Gitu sebenarnya. Jadi bukan KKN, KKT lah. KKT. Hubungan tetangga. Ditunjuk lah jadi dirut BUMD di sana di Desa Sarana gitu. Gitu. Apa dalam posisi itu apa yang membuat merasa teringat pada misi dulu ketika jadi aktivis? Iya. Jadi itu seminggu setelah itu ya, saya didatangi oleh mantan aktivis juga. Enggak, bukan mantan aktivis, kalau dia aktivis sampai sekarang. Namanya Priston. Gitu. Tadi saya sebelum ke sini saya telepon dia. Dia konsisten dia di zaman dulu sih demo udah nggak kehitung dari kampus-kampus. Dia di khusus ngurusin anak jalanan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi dia datang ke kantor. Div, ketemuan gitu ya. Di ruangan saya, terus dia cerita, ini masalah anak jalanan nih. Nah, mumpung ketemu lu, tolonglah ikut diberesin. gitu. Jadi saya langsung terkenang gitu. Dan dia langsung ngomong gitu bahwa ya dulu ya tuntutan reformasi zaman dulu, ya saya sebut aja ya, nggak apa-apa ya. Pertama kan adili Pak Harto gitu, bubarkan Golkar, cabut fungsi ABRI, ya HAM, sama ya demokrasi lah, partisipasi, good governance gitu kan. Gue bilang kayaknya lu yang lebih hafal dari gua. Gitu. Tapi kan Mas Hanif ketika di dunia profesional kan kelima hal itu kan intinya misalnya tidak boleh KKN, ya. Good governance, human right, yes. Lalu apa? Demokrasi tadi. Demokrasi atau ya di dunia kerja juga menghargai governance ya, tata kelola yang baik. Itu kan juga bagian kan? Bagian. Nah, apalagi pas masuk ke sana, saya periode corona Pak. Terus terang. Ketika di BUMD? Iya. Jadi saya masuk 2019 misalnya Desember. Pada saat itu ada satu BUMD kita juga yang ngurus Bandara Kertajati nih. Dia melepas umroh pertama sekaligus terakhir. Karena setelah dia lepas itu terjadi corona. Corona COVID ya. Jadi langsung stop, berhenti itu. Gitu. Nah, sejak saat itu Pak RK itu langsung bilang semua fungsi tolong jadi ngurusin kesehatan. Karena itu jadi prioritas utama Pak Gubernur sampai selesai COVID ini. Gitu. Jadi meskipun kita infrastruktur company bro, tapi nggak bisa lepas. Lu harus urusin. Jadi saya kena drama corona tuh. Mulai dari nggak ada masker. Terlibat pengadaan masker? Nggak terlibat pengadaan masker. Suruh bantulah CSR. CSR ya. Segala macam. Terus juga sampai banyak ya programnya ya. Oksigen misalnya waktu itu langka. Lalu kemudian juga ranjang rumah sakit juga langka ya karena penuh. Lalu kemudian juga vaksin, segala macam. Berarti kan BUMD itu seharusnya sehat ya. Kalau nggak sehat, bagaimana dia bisa bantu ya? Ya itu saya menyadari gitu ya. Ternyata BUMD ini atau BUMN memang itu pasti berurusan dengan publik. Ya. Dan ketika ada cash, sebenarnya dia selalu dijadikan terdepan gitu. Tanda kutip nalangin bro. Gitu. Jadi misalnya gini. Ada misi obligasi juga ya. Betul. Karena misalnya gini, contohnya ranjang lagi kan dulu pernah tuh numpuk ya. Numpuk sekali. Sampai keluar pas segala macam. Kalau pengadaan kan mungkin proses lama, ya kan. Jadi ya udah kita bantu gitu. Atau misalnya ya yang lain-lainnya gitu. Makanya kalau BUMD-nya nggak sehat, nggak punya uang, bagaimana bantu kan? Iya. Makanya tata kelola di BUMD juga harus sehat. Ya memang ya saya akui sih ngurus BUMD itu
pekerjaan yang berat sih. Berat. Apa tantangan paling berat mengurus BUMD dibanding dengan tadi yang bukan BUMD swasta tadi? Kalau BUMD ini kan saya bagi dua ya. Ya. Itu sama aja sih kayak BUMN juga. Keuangan dan non keuangan. Yang biasanya sehat itu yang keuangan. Oke, seperti bank daerah. Bank daerah, Bank Jabar, saya sehat sekali, dividennya tinggi. Asuransi, misalnya kayak Jamkrida, itu oke. BPR. Jadi kalau keuangan oke lah. Saya kira dia bisa tumbuh ya di daerahnya masing-masing. Sudah dikelola profesional lah ya? Sudah dikelola secara profesional secara umum. Nah, yang non keuangan, dan keuangan ini kan ada yang ya macam-macam lah, terutama kan pelayanan publik kan. Pelayanan publik, gitu. Ya, air minum. Ya, saya ingat nih kalau orang ngomongin BUMD gitu ya, pasti orang ingatnya 3 hal. Pelayanan pasar ya kan, pelayanan sampah, PD kebersihan ya kan, sama PDAM. Itu kira-kira. Ya. Jadi biasanya 3 itu sih. Dan 3-3-nya problem Mas Ian ya? 3-3-nya ya sebenarnya kalau dikelola dengan baik dan benar tuh bisa. Bisa ya? Bisa. Berdasarkan based on your experience ya? Dan itu jadi tema utama hari ini, terutama di sampah. Ya. Tapi tahan dulu Mas, kita break dulu ke segmen berikutnya. Oke. Kembali lagi Sobat Forum di segmen kali ini bersama lagi dengan Mas Hanif Matik, seorang profesional yang juga pernah menjadi aktivis pergerakan mahasiswa pada era reformasi. Mas, saya sebelum lanjut ke tadi, saya mau ngajak Mas Hanif ke belakang. Yes. Ketika mahasiswa di ITB, ketika peristiwa reformasi, udah semester berapa itu? Saya tuh tingkat 3, tingkat 4 lah. 3, tingkat 4. Ya, 3, tingkat 4. Sudah aktif di senat mahasiswa kayak begitu ya? Atau himpunan? Nah, ini nih, uniknya ITB itu dia nggak punya senat mahasiswa. Senat mahasiswa. Himpunan mahasiswa adanya? Himpunan mahasiswa aja. Dulu, tiap jurusan ya? Tiap jurusan. Kita namakan tuh dulu Forum Komunikasi Himpunan Jurusan. FKHJ. Nah, saya bukan ketua himpunan, saya sekretaris. Himpunan. Sekretaris himpunan. Di fakultas? Saya di jurusan Teknik Planologi. Teknik Planologi. Wah, di perencanaan ya? wilayah kota. Ya. Kok bisa ke keuangan nanti gimana gitu? Wah. Tapi jangan kembali ke situ. Boleh. Jadi gini. Jadi at that time ya, itu 97 itu kan krisis keuangan. Krisis keuangan. Bulan Juli lah mulai bulan kalau Juli, ya. Bulan Juli. Nah, di situ tuh udah mulai ramai demo-demo gitu. Kalau saya waktu pertama kali masuk gitu ya, itu biasanya tuh demo kampus aja. Di dalam kampus? Di dalam kampus, awal-awal itu. Kayak tahun 95 ada apa namanya? Iya. Peristiwa ITB itu ya. Gitu ya. Ada yang meninggal, ada ospek, segala macam. Gitu. Lalu kemudian kunjungan Mendagri kalau nggak salah ya? Oh, kalau itu lama lagi. Lama lagi tahun ya? 89 ya. Tahun 89 gitu. Tapi biasanya tuh teman-teman itu suka ngadakan apa sih namanya tuh kayak kumpulan segala macam tuh diundang lah pembicara. Ya biasanya kan provokator tuh kan dari senior kita lah ya. Gitu. Contohnya nih kalau teman-teman dulu itu sering senang kalau datang ke rumah Andan Buyung. Karena dia kan Bang Andan Buyung kan di rumahnya di Cemulit kan, gitu cukup dekat lah sama kampus gitu. Jadi kadang-kadang kita pengen dengar cerita dia lah, karena dia kan termasuk petisi 50 ya, yang cukup vokal dari pemerintah. Namanya juga harum di pergerakan. Jadi kalau zaman dulu tuh ya orang yang suka ikut-ikutan yang begitu tuh, yang terpapar ke demo-demo itu kan. Terpapar ya maksudnya. Terpapar ke demo-demo karena kan itu. Terus kadang-kadang kan teman-teman itu kan ya suka baca-baca buku kan, segala macam buku dibaca kan gitu. Kita dulu mahasiswa nggak bangga kalau nggak baca buku yang dilarang ya. Ya, betul. Zaman dulu banyak buku dilarang soalnya. Ya, gitu ya. Kalau novel ya kan, novelnya pasti Mas Pramudia Anantur kan. Nah, kalau
Itu kalau buku yang agak seru dibaca gitu tuh yang kayak Mandilog gitu ya, punya Tan Tan Malaka Malaka. gitu. Jadi biasanya di tempat-tempat ngumpul kayak begitu kan ada Ya, aja tuh ya, bahan ya. bacaan Dan apa banyak segala seniornya macam. juga waktu itu terkenal ya, vokal. Iya ya, Sri Bintang vokal, Sri Pamungkas, Bintang ya. Pamungkas, Rizal Riza Ramli, Ramli, Pak Pak Fajrul, Julfar ya. Takman. Ya, Ya. saya pernah jemput beliau tuh di seminar situ, dijemput di saya jemput gitu ya sebagai apa namanya panitia gitu dari stasiun kereta api Bandung tuh dia cerita gitu. Yang susah zaman dulu tuh demo itu bahkan nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. gue diputusin sama pacar gue, dia bilang gitu kan, ditangkep apa segala macam. Even di penjara pun dia cerita demo juga gitu kan, di penjara gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang nih emang senior inilah yang ngomporin gitu. Ya kalau dulu kan Riza Ramli tuh ya kan, dia juga sering tuh datang tuh gitu ngompor-ngomporin juga gitu. Gitulah kira-kira. Di kimia ya, tukang kompor juga dari kimia. Ya, fisika bos dia. Oh fisika ya? Fisika. Bukan kimia ya? Bukan fisika dia. Bang Fajrul malah saya dengar. Kalau Fajrul kimia. Buat puisi di penjara. Iya. Pernah buat puisi gitu. di buku kan sampai. Gitu. Jadi ya itulah ya senior lah yang. Jadi akibat itu terpapar ya, terpapar dengan tadi. Iya, karena kita sering ikut forum-forum diskusi lah. Ya. Jadi buat teman-teman ya nggak ada salahnya. Tapi zaman mahasiswa tuh datengin aja forum-forum diskusi. Jangan ntar gimana ya IPK gue atau apa ya nggak lulus segala macam, janganlah gitu. Karena itu tuh sarang pergaulan lah. Dan itu nggak bisa diulang lagi. Nggak bisa diulang lagi. Kalau bukan mahasiswa. Kalau bukan mahasiswa. Betul. Gitu. Ada profesor di Surabaya itu, almarhum Profesor Sutandio, pernah mengatakan di aktivis Surabaya itu, kalau masih muda di kiri aja. Benar, setuju saya. Supaya tuanya di tengah. Benar, setuju saya. Kalau mudanya di kanan, takutnya tuanya di kiri kata dia. Wah, saya nggak nyangka ke situ tuh. Oh, nggak ada. Mau lari susah katanya. Udah tua mau lari susah. Tapi memang saya pernah kerja di LSM. Ya. LSM penelitian namanya AK3. Terus, itu kritis semua sosial. Itu kritik sosial luar biasa. Gitu ya. Ada jurnalnya. Ada jurnalnya apa segala macam. Saya pernah kerja di sana. Lalu kemudian forum-forum pendampingan kan kalau zaman dulu kan gitu. Jadi kalau nggak salah termasuk reformasi agraria ya? Ya, sampai saat ini. Nah itu kalau mau reformasi agraria tuh ada kawan saya tuh SAPI ya. Sampai saat ini dia konsisten di jalur itu dan ikut DPD kalah. Oh maju ke maju DPD pencalonan DPD ya, Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Dia sangat fokus ke reformasi agraria. Waktu itu tidak punya rasa takut untuk terlibat di tadi, yang sampai demonstrasi keluar kampus. Kita dulu orang bilang mah pikiran kita pendek aja gitu. Nanti tulus lah ya. Iya. Nanti tulus. Jadi kalau istilahnya suruh loncat dari 3 meter gitu, dipikir bakal selamat gitu. Orang bilang selamat ya loncat aja. Karena pikirannya nggak pendek gitu kan. Teman-teman kita loncat semua. Loncat semua gitu. Jadi nggak pernah kepikiran bakal. Apa pengalaman yang paling membuat jadi kayak berpikir mau mundur? Apa kira-kira pengalamannya? Saya kalau mundur sih saya nggak pernah. Nggak pernah ya? Saya nggak pernah. Ya? Cuman saya tuh punya pengalaman dulu tahun 99 nih setelah reformasi. Itu kan pemilu pertama. Betul. Nah, ada kawan saya tuh 2 orang nih pengagumnya Iwan Fals. Oke. Gitu, si Sony sama si Ukon. Nah, dia tiba-tiba ingin mengundang Biang Rusuh ke Bandung. Oh. Kan Iwan Fals dulu Biang Rusuh. Oh, bisa buat rusuh ya? Di blacklist. Iya. Konsernya ya? Konser dia terakhir nih dari Bang Iwan Fals juga ya, dia cerita. Itu rusuh di Stadion Tegalega tuh di lapangan Kodam itu. Jadi lapangan tentara aja rusuh. Bayangin tempat umum biasa ya? Bayangin tempat umum biasa. Nah, karena pikiran kita pendek ya kan, kagak pikir panjang kan. Dulu kita pikir pemilu supaya damai, tanpa kekerasan maksudnya ya, damai itu ya. Kita undang Biang Rusuh ke Bandung. Iwan Fals ini. Kita bikin konser kekerasan dulu sama Visi Anak Bangsa ya, dari Nugroho ya, yang sponsorin kita. Di only sponsor dia doang. Oke. Yang berani sponsor dia doang. Iya. Nah, itu kantornya tuh di ini ya, dekat Mampang ya dulu ya. Gitu. Nah, karena tagline-nya tuh stop kekerasan titik gitu, pakai lambang pita hitam gitu.
Nah, saya baru tahu ternyata beresiko menggunakan Dewan Pers itu gitu. Waktu itu saya koordinator keamanan di konser itu. Jadi saya kena ya inilah diem di kantor polisi itu pas hari pelaksanaan dari pagi sampai malam ya kan. Justru ketika reformasi nggak sempat ditangkap? Enggak. Justru setelah reformasi ditangkap ya? Bukan ditangkap lah, dijadiin jaminan. Kalau konser rusuh lu yang masuk. Aduh, saya bilang gila juga nih ya. Gitu. Cuman karena misinya apa namanya? Untuk pengen kampanye damai, stop kekerasan gitu ya. Ya termasuk kan isu HAM juga kan. Ya. Stop kekerasan. Apalagi itu pemilu pertama setelah reformasi. Pertama gitu. Dan ya waktu itu saya orang tua udah nggak ada bapak ya, tinggal ibu gitu kan. Terus saya pikir nih, waduh kalau konsep ini rusuh selesai saya. Pasti kena dewa. Tapi orang tua, ibu tadi ketika reformasi pernah nggak menanyakan kamu jangan demo-demo gitu? Paman sih. Oh paman ya. Paman, karena paman itu punya saudara, anaknya tukang demo juga. Oh, dia cerita. Dia cerita. Ya. Ini aktivis juga sih sampai sekarang, namanya Luki Jani gitu ya. Ya saya kenal tapi bukan yang akrab banget lah. Oh, gitu. yang aktivis ICW ya? Aktivis Anti ICW, korupsi. betul. Oh saudara masih ada ya? Bukan, paman saya tuh temenan sama ayahnya. Oke. Ya, dia cerita. Luki juga tukang demo ya? Ya, hati-hatilah. Gitu kata paman saya. Paman saya meninggal waktu itu tahun 97. Gitu, setelah nah, ketika terlibat dalam demonstrasi itu kan aparat di awal itu kan masih represif ya? Represif. Disuruh balik ke kampus lagi gitu ya? Iya, jadi lucu kalau demo itu kan kita biasanya kan di Ganesha kan? Iya. Demo itu kan. Itu nggak pernah bisa keluar sampai ke Boromius lah di pertigaan itu. Jadi biasanya tuh yang paling depan itu polisi kan. Nah, polisi kalau didorong kebuka kan. Nah, belakangnya tentara. Nah, yang gebukin nggak enak kita nah, kalau kita kan ini kalau demo nih kan maju gitu kan. Maju sebelah kiri evakuasi. Jadi yang habis digebukin masuk evakuasi. Gitu. Jadi kayak macam perang gitu kan. Ini menarik ini. Kalau dulu sih nggak kepikiran aneh-aneh kan. Gitu. Kan itu tulus Mas ya. Nah, itu lucunya tuh ya, habis misal azan tuh kan, suka break tuh kan. Sholat di Masjid Salman, ketemu sama polisi sama tentara itu. Sama-sama sholat? Sama-sama sholat juga. Nanti kalau habis maghrib, dia biasanya nyariin tuh ke gerbang. Oke Mas Arif, kita break dulu. Tameng gua mana, tongkat gua mana. Gitu lah kira-kira. Menarik sekali. Ini kisah yang menarik. Saling berhadapan, tapi ketika waktu ibadah, sama-sama ibadah. Kita kembali segmen berikutnya. Kembali lagi Sobat Forum di segmen kali ini bersama lagi dengan Mas Hanif Matik, seorang profesional yang juga pernah menjadi aktivis pergerakan mahasiswa pada era reformasi. Mas, saya sebelum lanjut ke tadi, saya mau ngajak Mas Hanif ke belakang. Yes. Ketika mahasiswa di ITB, ketika peristiwa reformasi, udah semester berapa itu? Saya tuh tingkat 3, tingkat 4 lah. 3, tingkat 4. Ya, 3, tingkat 4. Sudah aktif di senat mahasiswa kayak gitu ya? Atau himpunan? Nah, ini nih uniknya ITB itu dia nggak punya senat mahasiswa. Senat mahasiswa. Himpunan mahasiswa adanya. Himpunan mahasiswa aja. Dulu, tiap jurusan ya? Tiap jurusan. Kita namakan tuh dulu Forum Komunikasi Himpunan Jurusan. FKHJ. Nah, saya bukan ketua himpunan, saya sekretaris. Himpunan. Sekretaris himpunan. Di fakultas? Saya di jurusan Teknik Planologi. Teknik Planologi. Wah, di perencanaan ya? Wilayah kota. Ya. Kok bisa ke keuangan nanti gimana gitu? Wah. Tapi jangan kembali ke situ. Boleh. Jadi gini. Jadi at that time ya, itu 97 itu kan krisis keuangan. Bulan Juli lah mulai bulan Juli, ya. Bulan Juli. Nah, di situ tuh udah mulai ramai demo-demo gitu. Kalau saya waktu pertama kali masuk gitu ya, itu biasanya tuh demo kampus aja. Di dalam kampus? Di dalam kampus, awal-awal itu. Kayak tahun 95 ada apa namanya? Iya. Peristiwa ITB itu ya. Gitu ya. Ada yang meninggal, ada ospek, segala macam. Gitu. Lalu kemudian kunjungan Mendagri kalau nggak salah ya? Oh, kalau itu lama lagi. Lama lagi tahun ya? 89. 89 ya? Tahun 89 gitu. Tapi
biasanya tuh teman-teman itu suka ngadakan namanya tuh kayak kumpulan-kumpulan segala macam tuh diundang lah pembicara-pembicara. Ya biasanya kan provokator tuh kan dari senior kita lah ya, gitu. Contohnya nih kalau teman-teman dulu itu sering senang kalau datang ke rumah Andan Buyung, karena dia kan Bang Andan Buyung kan di rumahnya di Cemulit kan, gitu, cukup dekat lah sama kampus gitu. Jadi kadang-kadang kita pengen dengar cerita dia lah, karena dia kan termasuk petisi 50 ya, yang cukup vokal dari pemerintah. Namanya juga harum diperkenalkan. Jadi kalau zaman dulu tuh ya orang yang suka ikut-ikutan yang begitu tuh, yang terpapar ke demo-demo itu kan. Terpapar ya maksudnya. Terpapar ke demo-demo, karena kan itu. Terus kadang-kadang kan teman-teman itu kan ya suka baca-baca buku kan, segala macam buku dibaca kan, gitu. Kita dulu mahasiswa nggak bangga kalau nggak baca buku yang dilarang ya. Ya, betul. Zaman dulu banyak buku dilarang soalnya. Ya, gitu ya. Kalau novel ya kan, novelnya pasti Mas Pramudia Anantatur kan. Ya, kalau buku yang agak seru dibaca gitu tuh yang kayak Mandilog gitu ya, Penyayitan Malaka gitu. Jadi biasanya di tempat-tempat ngumpul kayak begitu kan ada aja tuh bahan bacaan. Dan banyak seniornya juga waktu itu terkenal ya, vokal. Sri Bintang Pamungkas, Rizal Ramli, Pak Fajrul Takman. Ya, saya pernah jemput beliau tuh di seminar situ, saya jemput gitu ya sebagai panitia gitu dari stasiun kereta api Bandung tuh, dia cerita gitu. Yang susah zaman dulu tuh demo itu bahkan nggak apa-apa ya, gue diputusin sama pacar gue, dia bilang gitu, ditangkep segala macam. Even di penjara pun dia cerita demo juga, gitu kan, di penjara gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang nih emang senior inilah yang ngomporin gitu. Ya kalau kan Rizal Ramli tuh ya kan, dia juga sering tuh datang tuh, gitu ngompor-ngomporin juga gitu. Gitu kira-kira. Di kimia ya, tukang kompor juga dari kimia. Ya, fisika bos dia. Fisika ya? Fisika. Bukan kimia ya? Bukan fisika dia. Bang Fajrul malah saya dengar. Kalau Fajrul kimia. Buat puisi di penjara. Iya. Pernah buat puisi gitu. di buku kan ya, gitu. Jadi ya itulah ya senior lah yang. Jadi akibat itu terpapar dengan tadi. Iya, karena kita sering ikut forum-forum diskusi lah. Ya. Gitu. Jadi buat teman-teman ya, nggak ada salahnya. Tapi zaman mahasiswa tuh datengin aja forum-forum diskusi. Jangan ntar gimana ya IPK gue atau apa ya nggak lulus segala macam, janganlah gitu. Karena itu tuh sarang pergaulan lah. Dan itu nggak bisa diulang lagi. Nggak bisa diulang lagi. Kalau bukan mahasiswa. Kalau bukan mahasiswa. Betul. Gitu. Ada profesor di Surabaya itu, almarhum Profesor Sutandio, pernah mengatakan di aktivis Surabaya itu, kalau masih muda di kiri aja. Benar, setuju saya. Supaya tuanya di tengah. Benar, setuju saya. Kalau mudanya di kanan, takutnya tuanya di kiri kata dia. Wah, saya nggak nyangka ke situ tuh. Oh, nggak ada. Mau lari susah katanya. Udah tua mau lari susah. Tapi memang saya pernah kerja di LSM. Ya. LSM penelitian namanya AK3. Terus, itu kritis semua sosial. Itu kritik sosial luar biasa. Gitu, ya. Ada jurnalnya. Ada jurnalnya apa segala macam. Saya pernah kerja di sana. Lalu kemudian forum-forum pendampingan kan, kalau zaman dulu kan, gitu. Jadi kalau nggak salah termasuk reformasi agraria ya? Ya, sampai saat ini. Nah itu kalau mau reformasi agraria tuh ada kawan saya tuh SAPI ya. Sampai saat ini dia konsisten di jalur itu dan ikut DPD kalah. Oh maju DPD kalah. Pencalonan DPD ya, Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Dia sangat fokus ke reformasi agraria. Waktu itu tidak punya rasa takut untuk terlibat di tadi, yang sampai demonstrasi keluar kampus. Kita dulu orang bilang mah pikiran kita pendek aja gitu. Nothing tulus lah ya. Iya. Nothing tulus. Jadi kalau istilahnya suruh loncat dari 3 meter gitu, dipikir bakal selamat gitu. Orang bilang selamat ya loncat aja. Karena pikirannya nggak pendek gitu kan. Teman-teman kita loncat semua. Loncat semua gitu. Ya. Jadi nggak pernah kepikiran bakal. Apa pengalaman yang paling membuat jadi kayak berpikir mau mundur? Apa kira-kira pengalamannya? Saya kalau mundur sih saya nggak pernah. Saya nggak pernah. Ya. Cuman saya tuh punya pengalaman dulu tahun 99 nih, setelah reformasi.
itu kan pemilu pertama. Betul. Nah, ada kawan saya tuh 2 orang nih pengagumnya Iwan Fals. Oke. Gitu, si Sony sama si Ukon. Nah, dia tiba-tiba ingin mengundang Biang Rusuh ke Bandung. Oh. Kan Iwan Fals dulu Biang Rusuh. Oh, bisa buat rusuh ya? Di blacklist. Iya. Konsernya ya? Konser dia terakhir nih dari ya bagi Iwan Fals juga ya, dia cerita. Itu rusuh di Stadion Tegalega tuh di lapangan Kodam itu. Jadi lapangan tentara aja rusuh. Bayangin tempat umum biasa ya? Bayangin tempat umum biasa. Nah, karena pikiran kita pendek ya kan, kagak pikir panjang kan. Dulu kita pikir pemilu supaya damai, tanpa kekerasan maksudnya ya, damai itu ya. Kita undang Biang Rusuh ke Bandung. Iwan Fals ini. Kita bikin konser kekerasan dulu sama Visi Anak Bangsa ya, dari Nugroho ya, yang sponsorin kita. Di only sponsor dia doang. Oke. Yang berani sponsor dia doang. Iya. Nah, itu kantornya tuh di ini ya, dekat Mampang ya dulu ya. Gitu. Nah, karena tagline-nya tuh stop kekerasan titik gitu, pakai lambang pita hitam gitu. Nah, saya baru tahu ternyata beresiko menggunakan Iwan Fals itu gitu. Waktu itu saya koordinator keamanan di konser itu. Jadi saya kena ya inilah diem di kantor polisi itu pas hari pelaksanaan dari pagi sampai malam ya kan. Justru ketika reformasi nggak sempat ditangkap? Enggak. Justru setelah reformasi ditangkap ya? Bukan ditangkap lah, dijadiin jaminan. Kalau konser rusuh lu yang masuk. Aduh, saya bilang gila juga nih ya. Gitu. Cuman karena misinya apa namanya? Untuk pengen kampanye damai, stop kekerasan gitu ya. Ya termasuk kan isu HAM juga kan. Stop kekerasan. Apalagi itu pemilu pertama setelah reformasi. Pertama gitu. Dan ya waktu itu saya orang tua udah nggak ada bapak ya. Tinggal ibu gitu kan. Terus saya pikir nih, waduh kalau konsep ini rusuh selesai saya. Pasti kena dewa. Tapi orang tua, ibu tadi ketika reformasi pernah nggak menanyakan kamu jangan demo-demo gitu? Paman sih. Paman ya. Paman. Karena paman itu punya saudara, anaknya tukang demo juga. Dia cerita. Ya. Ini aktivis juga sih sampai sekarang, namanya Luki Jani gitu ya. Ya saya kenal tapi bukan yang akrab banget lah. Gitu. Yang aktivis ICW ya? Aktivis ICW. Betul. Oh saudara masih ada ya? Bukan. Paman saya tuh temenan sama ayahnya. Dia cerita. Luki juga tukang demo ya? Ya, hati-hatilah. Gitu kata paman saya. Paman saya meninggal waktu itu tahun 97. Gitu, setelah itu. Ketika terlibat dalam demonstrasi itu kan aparat di awal itu kan masih represif ya? Represif. Disuruh balik ke kampus lagi gitu ya? Iya, jadi lucu kalau demo itu kan kita biasanya kan di Ganesha kan? Iya. Demo itu kan. Itu nggak pernah bisa keluar sampai ke Boromius lah, di pertigaan itu. Jadi biasanya tuh yang paling depan itu polisi kan. Nah, polisi kalau didorong kebuka kan. Nah, belakangnya tentara. Nah, yang gebukin nggak enak kita kalau kita kan, ini kalau demo nih, kan maju gitu kan. Maju, sebelah kiri evakuasi. Jadi yang habis digebukin masuk evakuasi. Gitu. Jadi kayak macam perang gitu kan. Ini menarik nih. Kalau dulu sih nggak kepikiran aneh-aneh kan. Gitu. Kan itu tulus Mas ya? Nah, itu lucunya tuh ya, habis misal azan tuh kan, suka break tuh kan. Sholat di Masjid Salman, ketemu sama polisi sama tentara itu. Sama-sama sholat? Sama-sama sholat juga. Nanti kalau habis maghrib, dia biasanya nyariin tuh ke gerbang. Oke Mas Arif, kita break dulu. Tameng gua mana, tongkat gua mana. Gitu lah kira-kira. Menarik sekali. Ini kisah yang menarik. Saling berhadapan, tapi ketika waktu ibadah, sama-sama ibadah. Kita kembali segmen berikutnya. Sobat Forum, kita kembali lagi ke segmen selanjutnya. Mas Hanif, tadi kita berhenti di bagaimana seorang pimpinan badan usaha milik daerah mengelola badannya, kemudian tanpa penyediaan modal daerah, tapi dengan cara yang kreatif tadi ya. Ya, partnership lah prosesnya. Saya pernah ingat kata-kata Mas Hanif waktu ketemu saya dulu. Kita ini kan mewakili pemerintah daerah. Betul. Berarti kan ada poin lebihnya, yaitu kebijakan. Betul. Yang harusnya itu jadi modal kita juga ya. Betul. Kalau di MOU tuh saya ingat tuh ya. Rata-rata MOU tuh kalau partnership nih,
itu dari peranan kita tuh bahasa orang land and license. Nyediain tanah, sama ngurus perizinan lah, bagian kita, ya kan? Karena kita punya kedekatan nih sama pemerintah daerah. Tugasnya swasta. Bahkan bagian, bukan bagian. Tugas swasta apa? Ya tugas swasta yang nyediain modal, nyediain teknologi, gitu. Kan enteng kerjaannya kan? Gue ngurusin ini, lu ngurusin itu, gitu. Gitulah kira-kira. Gitu. Dan itu berapa tahun tuh? Hampir 2 tahun. 2 tahun setengah lebih. 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah lebih. Dan saya waktu itu kalau nggak salah ingat dari zero menjadi punya simpanan di bank sampai hampir 1 triliun ya. 59 atau apa? Oh enggak. Kalau aset BUMD itu sekitar 0,5 triliun. 0,5 triliun asetnya. Untuk ya. Di daerah itu mewah sih. Mewah karena dari rugi ya. Dari rugi. Ya ada beberapa kali rugi apa segala macam gitu. Nah memang ya kita kan jadi gini, tugasnya itu kan pertama bahasanya Pak Gubernur ya, Pak RK itu. Kalau untung sih udah kewajiban lu kata dia. Iya kan? Yang dibutuhin itu kan apa peran serta lu dalam membantu pelayanan publik gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau untung itu ya, itu udah kewajiban lu. Ya. Gitu. Kalau rugi apa kata Pak Gub? Ya, kesalahan ya? Kalau rugi mah selesai. Kalau rugi selesai. Mas Anda berpikir semacam itu, Anda merasa nggak? Itu bagian dari mindset yang Anda dapatkan ketika Anda jadi aktivis? Atau bagaimana? Kita tuh kan aktivis tuh nggak punya modal. Oke. Modal apa? Nggak ada kan? Ya. Itu. Disitulah ada. Saya contoh nih dulu ya. Even untuk coret-coret aja, kita kan butuh kertas koran. Betul kan? Buat spanduk, ya kan? Nah, dulu tuh kalau untuk nyari kertas koran, itu pasti kerjaan saya. Kertas koran polos tuh. Karena saya punya saudara tuh, dulu salah satu pimpinan koran. Jadi kalau kasih duit ke saya 30.000 misal, buat beli kertas koran itu, baliknya jadi martabak. Karena saya beliin martabak buat semua orang. Karena kertas korannya gratis. Jadi saya kalau datang ke situ, saya ketemu ya, Kang Sailan lah ya. Waktu itu, dia anggota dewan juga beberapa. Jadi saya tanya sama dia, bantuin dong mahasiswa gitu kan. Gitu. Dia bilang, ambil aja nih. Mau berapa butuhnya, lu ambil. Jadi kan duitnya utuh kan. Gitu. Jadi emang kita udah biasa kerja tanpa modal sih. Gitu. Jadi yang dikatakan oleh Mas Hanif Mantik ini menarik. Kalau kita jadi aktivis, ternyata bisa menjadi modal di mindset kita ketika kita jadi terjun di dunia profesional. Betul. Ya. Kalau dulu ya, cari uang tuh gampang. Kalau dulu ya, saya nggak tahu nih anak sekarang ya. Contoh gini, kumpulin aja baju atau celana yang mungkin rusak-rusak dikit ya. Nah itu jual di tempat yang ya lapangan misalnya gitu. Itu kan yang beli juga golongan yang barang bekas itu ya. Barang bekas itu kan kita jualin 5.000, 10.000, cuman kan modalnya nol. Harusnya sekarang lebih mudah dong pakai online. Enggak, maksudnya itu di lapangan. Ya, kalau sekarang lebih mudah. Dan itu kan modal nol kan, karena itu pemberian dari teman-teman kita kan. Kita kumpulin misalnya ada ya 100 piece gitu ya, mungkin dari 100 teman kita bawa, kita jual 5.000-an gitu, misalnya kayak tukang parkir apa segala macam. Itu cepat banget dapat 1 juta, 2 juta. Gitu. Jadi cari uang tuh nggak gampang, nggak susah lah maksud gue gitu. Itu mungkin mendorong Anda masuk ke dunia finansial ya? Ya kali. tapi ini sih ada. Jadi gini, saya tuh sebenarnya nggak pernah kebayang tadinya masuk dunia finansial. Gitu. Jadi setelah lulus ini, saya kan tadi gabung nih kayak ke AK3, ke LSM, segala macam gitu. Nah waktu itu saya bantuin senior nih. Kalau sekarang dia anggota dewan, Ibu Hetifah Saifudian, gitu. Nah dia kan direktur AK3 dulu. Iya, yang sekarang mewakili Golkar di Kaltim ya. Kaltim, betul. Jadi dulu itu dia bikin buku judulnya Partisipasi dan Good Governance. Gitu. Nah, saya ikut terlibat dalam pembuatan buku itu sebagai asistennya beliau.
gitu. Nah, termasuk ke forum-forum masyarakat apa segala macam. Jadi apa namanya ya ikut lihat apa segala macam. Jadi sebenarnya nggak ada bayangan gitu. Nah setelah itu tuh balik lagi sih, memang jalan hidup sih ya. Saya dapat beasiswa neruskan ke UGM. UGM. Jadi sama lah sama Pak Presiden ya. Jadi lagi banyak UGM sekarang. Lagi banyak UGM. Memang saya nerusin omongannya ya Pak Anies kan ngomong gitu juga kan. Kalau ITB putra putri terbaik bangsa, kalau di UGM itu kan pemimpin masa depan. gitu. Jadi ya saya sih netral aja gitu ya, nggak ada pretensi kemanapun gitu kan. Tapi itu yang memberikan beasiswa untuk saya, UGM, kampus UGM gitu. Untuk gitu. bidang apa studinya? Nah, waktu itu di manajemen. Oh, manajemen. Nah, nanti dialokasiin setelah Mas Ade aktif di AK3. Ya. Nah, nanti itu dialokasikan ke BUMN. Waktu itu saya masuk Jamsostek. Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lama lulusannya dari beasiswa itu ke ikatan BUMN. Dinasnya ke BUMN waktu itu ke Jamsostek. Di situ sih saya mengenal dunia keuangan. Karena kan ya namanya Jamsostek gudang duit sih. Ya, tapi waktu itu belum jadi BP ini ya? Belum, masih PT ya? Masih PT. Masih PT. Gitu. Apa yang membuat Anda melihat dunia keuangan itu menarik? Yang berhubungan dengan tadi dunia Anda sebelumnya? Ya, karena apapun itu butuh uang sih. Apapun butuh uang. Ya. Ya. Semua tuh memerlukan investasi lah, ibaratnya gitu. Dan saya dengar dari ceritanya Mas Hanif, sejak awal Anda investasi memecahkan masalah aktivis tadi juga dengan uang tadi ya, cari uangnya gampang juga ya. Iya, maksudnya gini, ini dari mentor yang lain lah ya. Gitu, ada satu mentor ya, dia cerita sama saya apa ya namanya, sebuah kekuasaan itu kalau ingin dimenangkan itu dia punya singkatan tuh polstratalog gitu, ya kan. Harus ada politik, harus ada strategi, harus ada taktik, harus ada logistik. Nah, Anda mau jadi politik, ahli strategi, ahli taktik, ahli logistik gitu kan. Kayaknya gue bisa lah kalau ahli logistik. Gitu lah kira-kira. Jadi ya ahli logistik tuh kalau di organisasi bendahara lah gitu. Bendahara lah. Bendahara. Mulai dulu terbentuk mindsetnya ya, dengan jual koran, jual pakaian bekas, untuk menyelesaikan masalah keuangan tadi, untuk demonstrasi, untuk apa gitu ya. Karena semua butuh logistik sih. Even dulu tuh ada sumbangan kan yang diedarin gitu ya, gitu sebagai bagian cari uang, apa segala macam gitu. Sampai kapan setelah itu Mas lulus di ITB ya? Saya ITB kan 99 lulus. Selesai ya. UGM 2003. Berarti selesai ketika presidennya sudah Abdul Wahid. Ya, Gus Dur. Okay. Nah, Gus Dur tuh masih di UGM lah ya. Nah, UGM. Nah, setelah itu kan Ibu Mega kan. Ya. Nah, Ibu Mega waktu saya di Jamsostek tuh Jamsostek, Ibu Mega. Gitu. Nah, cuman kan ketika kita udah bekerja bosen, Mas. Bosen. Kalau biasa kita ketemu orang, kerja dari jam 8 sampai jam 5 itu membosankan. Ketemu komputer atau buku ya? Iya. Gitu. Biasanya ketemu huruf, sekarang ketemu angka. Bisa ketemu teman sih. Jadi, nah itu tahun 2003 ke sini ya. Ya saya diajak lah sama nih ada kawannya kita Sarbini gitu kan. Ini Nurholis Majid for President misalnya gitu ya kan. Ya kan menurut kita ini yang kayaknya paling oke, masuk. Salah satu teladan lah ya. Waktu itu. Terus DPD nih kan, habis itu kan Pak Sarwono, ikutlah di situ. Jadi saya kalau pulang kantor itu ya nongkrongnya di situ, gitu. Dulu sih Pulau Bangkeng tuh namanya tuh, Pulau Bangkeng, gitu. Nah kejadian nih tsunami nih 2004, gitu. Sebagian besar kawan saya yang nongkrong di situ jadi BRR, Badan Rekonstruksi Aceh itu, gitu. Nah karena saya menikah rombongan itu, saya nggak ikut rombongan itu. Nggak ikut KC lah ya. Nggak ikut rombongan itu. Tapi itu menarik. Ada kawan saya tuh si Krismara ya, dia kerja di Jasindo ya. Dia memutuskan untuk berhenti dulu jadi karyawan Jasindo.
ikut BRR itu Aceh selama 2 tahun. Lalu balik lagi dia. Terus ada Sidik tuh. Sidik juga sama, ikut ke Aceh gitu kan. Itu. Ya kan kalau zaman dulu kan Aceh itu nggak mungkin kalau dia bukan kalau aktivis. bukan aktivis saya nggak yakin dia mau ke Aceh. Punya keterpanggilan itu ya. Nggak mungkin karena kan urusin melepas badan rekonstruksi itu kan pengungsi dan melepas status kemewahan tadi. Melepas status kenyamanan ya. Meskipun dibayarnya lumayan sih katanya. Cuman kan saya yakin itu bukan itu yang diambil gitu. Ya. Tantangannya. Misinya, nilainya. Jadi itu yang harus kita ingat. Nah, itu memang nilai yang dimiliki oleh seorang yang pernah jadi aktivis mahasiswa. Kita kembali ke sesi berikutnya. Sobat Forum, kita kembali lagi. Mas Hanif, tadi Anda cerita masih ada kerinduan, ketemu lagi dengan teman, mungkin dengan itu keterpanggilan masih ada, ya, bahkan dari contohnya ke Aceh dan sebagainya. Itu karena masih ada komunikasi di antara teman-teman itu ya? Ya, masih gitu. Jadi biasanya tuh kalau kita istilahnya ada posisi gitu ya, pasti yang teringat teman-teman sih. Pasti yang teringat teman-teman. Ada grupnya WA gitu. Ada grup ya apa segala macam. Ya di situ ya rame lah gitu kan. Itu yang menghangatkan kita lah gitu, grup-grup itu gitu. Bagi Mas Hanif ini kenapa harus masih ikut grup itu? Kenapa masih harus memelihara romantisme itu kenapa? Ya, senang aja. Senang aja. Jiwa kita kan di situ sih sebenarnya gitu. Berarti sebetulnya itulah apa ya? Seperti bagian dari kehidupan kita yang nggak bisa lepas gitu ya. Iya. Saya tuh kalau misalnya mau melakukan sesuatu butuh kerjasama tim. Tim yang pertama saya akan rekrut cari itu rekrut. Itu kawan-kawan saya yang dulu pernah satu tim. Atau pernah jadi aktivis sama-sama gitu ya. Saya apa dasarnya? Ya karena kan minimal nilainya udah sama lah. Nilainya sama. Nilainya sama, solidaritas sih. Solidaritasnya sama. Solidaritas yang penting. Bukan karena keponakan atau karena anak bukan ya. Bukan karena pernah dipacari dulu. Benar ya. Itu menarik sih. Ya, artinya pertemanannya profesional. Dasarnya nilai. Bukan solidaritas. Ini anak paman saya, anaknya. Ya saya kan misalnya gini. Saya kalau kerja nih Mas Samuel, unlikely lah lu khianatin gue kan. Pertemanan kita udah begitu lama gitu kan. Gitu. Itu minimal kita bisa enjoy ya. Enjoy. Karena enjoy bisa tuntaskan pekerjaan dengan baik. Saya terus terang nih kayak beberapa case nih, saya suka telepon Sarbini juga. Din, temen lu ada nggak yang bisa bantuin di Banten, di Jawa Tengah, apa segala macam. Dia kenalin juga kawan-kawannya. Ini bisa bantu yang ini gitu. Jadi pasti calling pertama nih ya teman-teman tuh di grupnya WA-nya Mas Hanif itu, mungkin berpikirnya gini, wah enak ini kalau Hanif jadi menteri atau jadi presiden. Enggak juga. Enggak juga ya. Gue nggak berpikir gitu. Enggak gini lah. Orang yang paling tulus bantu kita ya teman gitu. Kalau yang lain tuh yang tadi saya bilang, apa-apa udah ngomongin dia. Tapi nggak punya, ambisi itu nggak punya. Ambisi politik ada, Mas Hanif. Saya itu pokoknya tunggu panggilan aja lah. Kalau ada temen yang ngomporin gitu ya nyebur lagi saya. Kayak nyebur lagi? Nyebur lagi. Wah, luar biasa. Ini teman-teman aktivis ditantang sama Mas Hanif untuk memanggil Mas Hanif kembali ke dunia politik. Cuman kan gini juga, posisi itu kan nggak bisa diada-adain. Iya kan? Posisinya nggak bisa diada-adain gitu. Gitu. Apa sih Mas Hanif yang Mas Hanif lihat ketika di dunia profesional itu? Anda sebagai seorang yang punya latar belakang aktivis sosial dengan yang tidak punya latar belakang. Apa bedanya? Contoh ya. Misalnya nih di Bandung nih, dia mau bikin program bus gitu kan, gitu. Pengadaan bus. Kayak Jakarta lah. Ya, transportasi umum. Transportasi umum kan, gitu. Pengen gitu. Nah, nilai komersialnya kita bisa dapatkan dari dunia profesional kita, nilai komersialnya. Nilai pelayanan publiknya pasti waktu kita dulu aktivisme lah, zaman dulu gitu. Itu digabungin aja. Jadi menurut saya komersialnya harus dapat, pelayanan publiknya harus dapat juga. Bukannya orang yang bukan aktivis juga bisa berpikir sama? Pelayanan publiknya sih. Mereka nggak itu ya? Ada miss? Bukan. Atau kurang? Gini.
pelayanan publik ini kan margin tipis. Nggak ada yang pernah bilang margin tinggi gitu. Mungkin dia punya pengetahuan sama, tapi hatinya beda kali. Hati beda, Pak. Merespon itu hati ya. beda, hati beda. Dan apa ya? Senang sih jalaninnya. Saya dulu waktu zaman corona misalnya gitu ya. Pernah ditunjuk tuh pelaksana pengadaan oksigen misalnya gitu. Itu tuh bayangin ya. Krisis nih oksigen nih, rumah sakit lagi darurat, ya kan? Saya tuh malam Idul Kurban itu di Pelabuhan Tanjung Priuk cari keren, supaya tabung oksigen bisa dipindahin ke apa namanya truk yang gede itu, truk besar itu ya, truk wings itu kan, gitu. Untuk supaya sampai, karena kalau nggak sampai kan banyak korban, nah gitu. Jadi ya takbirannya di sana, gitu. Padahal kadang-kadang orang merasa besoknya Idul Adha nggak mau. Nggak, soalnya kan gini, kalau kita yang datang, tanda tangan kita kan berlaku. Betul. Kita bisa nyuruh anak buah sih, cuman anak buah kita tanda tangannya nggak berlaku. Nggak berlaku. Kalau kita tanda tangan berlaku. Ya, tapi tadi kalau dikerjakan tanpa hati, kadang orang masih ogah-ogahan ya. Itu kan kadang Sabtu Minggu, tengah malam, ya kan. Ya itulah. Cuman karena kita dulu sering nongkrong juga kan malam-malam kan. Jadi kayak nungguin truk segala macem. Jadi minimal kalau ya di luar aja kita, nggak di gedung. Pernah jadi aktivis itu siap melek malam ya. Siap malam. Jadi kayak nungguin truk segala macam kita nongkrongnya kan di luar dong. Di gudang kan. Gudang ya gudang lah. Kita biasa nggak ketemu hasil. Biasa gitu. Dan saya keluarga berkeringat di panas-panas terik biasa gitu. Dan dulu tuh nggak pernah pikir juga kita bakal kena corona. Gitu. Betul. Tapi malah nggak kena ya. Bingung juga saya. Justru nggak pernah kena ya? Ya terakhir lah Omicron. Tapi waktu jalanin itu sih nggak. Malah nggak kena? Nggak pernah kena. Gitu. Nggak pernah mungkin kena. Corona itu atau COVID itu dia takut kalau ada niat baik. Nggak tahu juga tuh. Dia nyamperin kalau dia jelek. Karena kan kayak gini nih. Cari truk kan nggak gampang. Ya betul. Jadi saya harus ngedarin semua tabung misalnya. Itu ke 27 kota kabupaten. Itu hari yang sama gitu. Itu truknya kan kita harus cari dari mana. Iya, karena Jawa Barat kan harus ke ini ya, kabupaten kota ya. Iya, kabupaten. Ya telepon kawan-kawan lama. Gitu. Itu manfaatnya jaringan, manfaatnya jaringan, network itu. Nah, itu kita harus tahu bahwa network itu tidak sekedar karena kesamaan, tapi juga punya manfaat suatu ketika. Betul. Memudahkan kita mobilisasi. Quick response lah. Quick response, betul. Quick response. Karena kalau nggak punya network, ya susah. Susah gitu. Nah, dengan segala hal tadi, Mas. Sekarang saya mau balik dari dunia profesional, yang Anda jalani ini, atau mungkin Anda lihat sekitar Anda, apa sebenarnya yang bisa dimanfaatkan kembali ke dunia yang minimal Anda jalani ketika jadi aktivis mahasiswa atau aktivis NGO tadi. Misalnya, Anda bergeluti keuangan. Sekarang kan banyak bicara tentang digitalisasi finansial. Digitalisasi. Lalu masyarakat kita satu sisi masih kurang literasi finansialnya. Nah, apa kickback baliknya dengan semangat tadi? Ya memang memang harus diperhatikan UMKM lah, udah pasti itu sih. Nomor satu sih, koperasi UMKM udah itu aja. Kalau mau balik ke situ. Karena itu kuncinya UMKM. Apa upayanya? Ya harus jadi fasilitator sih. Jadi fasilitator. Karena UMKM itu kan dia nggak bankable, kayak gitu segala macam. Seperti sekarang industri kreatif berkembang, tapi mereka tidak bankable juga kan? Tidak bankable juga. Tidak bisa dijaminkan. Tidak bisa dijaminkan. Tapi padahal katanya hak ciptanya bisa. Oh ya. Bisa sekarang? Bisa. Hak cipta bisa. Cuman kan maksudnya gini. Masih debatable. Ketika orang berusaha, bahasa saya tuh orang tuh butuh avalis. Penjamin. Penjamin. Supaya usaha, meskipun dia nggak punya modal, tapi kalau ada avalis, Bapak angkat lah atau apapun, dia bisa jalanin usahanya. Gitu. Avalis itu penting sih. Penting sekali. Avalis itu penting. Jadi ya itu sih yang paling apa penting. Ide Mas Hanif yang bisa kita implementasikan supaya ada avalis tadi? Ya, ya memang harus ada lembaga yang melakukan itu sih. Lembaga yang melakukan itu harus diinternalisasi lah. Misalnya gini, bank itu kan ngeluarin kredit kan. Gitu. Tapi dia kan akan minta jaminan. Nah, gimana caranya supaya
dia nggak beratin pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha kecil. Ya pengusaha kecil ini harus ada avalis sih. Bisa pemerintah daerah melakukan itu? Bisa. Tingkat kota, kabupaten? Bisa, avalis. Maksudnya gini, semua usaha itu kan ujungnya ke omset kan, penjualan kan. Misal dia punya proyek-proyek lah di APBD atau di APBN, nilainya kecil. Saya tuh pernah ya didatangi sama pengusaha itu tuh cuman pengadaan 100 juta, 50 juta, dan pembayarannya kan pasti dibayar juga kan, karena proyek-proyek dari pemerintah, apa segala macam. Nah harusnya kan ini bisa dijamin fasilitasi gitu, karena ya return misalnya 15%, tapi cuma 2 bulan. Kan 5% tuh menarik banget sih, 3 bulan dapat 5%. Itu butuh avalis itu sih. Dan itu melalui pemerintah bisa. Tanpa buat lembaga baru kan? Kalau sekarang kan ada banyak lembaga penjamin kredit kan, kayak Jamkrida, Jamkrindo gitu. Itu kan bisa dimanfaatin. Iya dong. Karena kan musuhnya pengusaha kan kurang modal lah kira-kira gitu. Kalau bank dia mau asal dia ada jaminan. Kenapa belum jalan sampai sekarang apa? Karena kurang berpihak kita ini. Kebijakan kita kurang berpihak atau gimana? Ya harus ada yang masuk sih ke sana sih. Artinya kan gini, daripada subsidi gitu kan, lebih baik kan pemerintah menjamin juga gitu kan. Ya, daripada kita mengeluarkan subsidi subsidi kan gitu. Justru dengan produktivitas ya. Produktivitas. Memang sih pemerintah udah mulai masuk situ sih. Saya lihat. Kayak Jamkrindo ya kan, Jaminan Kredit Indonesia, Jamkrida. Cuman mungkin harus lebih masif sih. Karena itu sih pengusaha itu dia pekerjaannya ada, modalnya nggak ada. Jadi kalau mau dia maju, ya dia harus ada avalisnya. Gitu. Kalau di daerah tuh Askrida lah. Betul. Jadi pemerintah kalau ingin katanya ada yang kampanye, ada yang ngomong berpihak pada UMKM, koperasi, siaplah jadi avalis. Jangan sekedar ngomong saja. Ini penting. Kita kembali sampai berikutnya. Ya, Mas Hanif, ini kita masuk segmen terakhir ini. Menarik ini. Dari tadi ini edisi menolak lupa yang paling unik ini dengan Mas Hanif ini. Kita mampu melihat ke depan ini lebih jauh ya. Nah, Mas Hanif, Anda sudah berkeluarga kan? Sudah. Ya. Lalu sebagai orang tua, Anda ingin anak Anda seperti Anda atau bagaimana? Saya ingin dia punya empati aja. Oke, itu yang penting ya. Itu yang penting gitu. Karena kalau udah empati dia bisa masuk mana aja. Dan anak sekarang ini kan lain ya gitu. Kalau saya tanya pengen apa? Kebetulan saya banyak buku-buku tentang psikologi gitu ya. Karena ini cerita sedikit aja nih. Direktur itu kan tugasnya 2 tuh. Cari bisnis sama ngurusin orang. Jadi kalau kita kagak ngerti cara ngurusin orang kan bingung kita kan. Latihan di rumah? Di rumah kan banyak. Gitu. Jadi anak saya itu dia bilang, wah nih ayah saya pengen masuk psikologi, saya nggak ngarahin gitu. Jadi ya udah bagus, jalanin aja gitu. Kayak gitu. Tapi ada dorong nggak jadi aktivis ya? Dia masih SMA sih. Oh masih SMA, oke. Tapi ada dorong untuk ikut terlibat di OSIS? Saya dorong. Oke, berorganisasi. Berorganisasi saya dorong. Jangan takut resiko lah. Gitu. Termasuk membangun social network. Social network. Atau kalau waktu dia kecil gitu ya, kan banyak tuh yang special need. Saya wajibkan mereka itu ya dampingin lah teman-teman special need lah. Punya perhatian. Ya, karena saya yakin tuh berawal dari empati itu sih. Gitu. Karena kadang-kadang saya orang tua kan takut anaknya cuma main gadget. Kasih. Ya, nggak punya social view ya. Nggak punya social concern. Nggak apa-apa sih, orang main gadget tuh saya tapi jangan juga. Kehilangan itu ya. Cuman di sekolah lu harus berani lah gitu. Harus berani. Memang, saya juga kaget. Ternyata, saya sempat ketakutan itu. Tapi ternyata saya baru tahu. Ketika dia main game, itu bersosialisasi. Iya, berorganisasi juga dia. Cuma kan kita jadul, Mas. Iya. Kita anggap main kelereng sosialisasi itu. Ininya aja. Metodenya beda. Metodenya beda. Karena permainan itu juga saya lihat ya, kawan-kawannya banyak. Iya. 10 orang, 20 Bahkan orang. internasional, seluruh dunia. Seluruh dunia. Suatu ketika anak saya tanya tentang perekonomian Indonesia dibanding Myanmar. Saya kaget. Kamu kok tanya dari mana?
kita teman saya main game di Myanmar katanya. Iya. Tentang nilai tukar mata uang Myanmar dengan dolar. Iya. Kalau dibandingkan rupiah dengan dolar, saya kaget. Kita bisa diskusi ekonomi dari main game ini. Iya, dunianya beda lah. Dunianya beda. Dunia beda. Tapi kita harus optimis bahwa generasi anak kita ini semua masih bisa harus. Saya bilang ya harus berani lah. Berani. Ya itu. Pokoknya modal itu kan yang paling penting keberanian dulu lah. Keberanian dulu. Empati gitu. Nah, kira-kira bagaimana Mas 2024 ini politik? Ya generasi muda udah itu aja. Generasi muda ya. Generasi muda. Yang menentukan generasi muda. Generasi kita ini kan ya bukan tahu juga sih ya. Cuman sudah makin mengecil. Jadi voting suaranya kan gitu. Iya kan? Gitu voting suara di bawah 40 ini. 44% itu ternyata mulai kita kan udah mendekati 50, over 50 kita kan gitu kan. Gitu. Ini kan generasi mereka. Dari Bapak kelahiran tahun 89 ke bawah sampai 1940 yang masih hidup itu. Ternyata cuma 44%. Betul. Sedangkan yang 20 tahun ini, 190 sampai tahun 2010, sudah 56%. Mereka yang nentuin sih. Apa catatannya? Ya saya optimis lah sama mereka sih. Tanpa kita kasih catatan. Karena mereka generasi yang apa ya? Nggak mungkin mereka apatis. Kalau generasi kita nih, zaman dulu nih. Lu kalau nggak masuk sekolah negeri mati lu gitu kan. Iya. Nanti suram. Lu kalau nggak jadi pegawai BUMN atau pegawai negeri susah. Kalau wirausaha banyak saingan. Pasti kita kalah. Kalau sekarang saya tanya, saya pengen wirausaha rata-rata. Anak saya aja tuh pengennya wirausaha nggak mau kerja. Milenial dan set ini ya. Milenial. Jadi semakin banyak wirausaha di kalangan muda itu semakin menjamin negara kita makin baik gitu. Kira-kira gitu. Terakhir Mas. Anda cerita nggak pengalaman hidup Anda ketika jadi aktivis mahasiswa? Saya ada cerita sedikit-sedikit aja sih sama dia bahwa kadang kan dia nanya ya kan, kenapa pulang malam gitu. Itu bagian dari kerjaan. Saya bilang begitu. Kerjanya apa? Kenapa harus begini? Tertarik di cerita bagian mana? Ya mereka tuh apa ya? Mereka tuh ngelihat gini, oh ternyata kehidupan itu bisa terus-terusan ya, maksudnya nggak cuma pagi sore aja gitu. Termasuk dia belajar. Termasuk malam. Bapaknya bangun networking tadi ya. Saya sahabat. Waktu zaman itu ya, waktu zaman di Bandung ya terutama ya, itu kayaknya nggak pernah ada alasan untuk nggak rapat jam 12 malam, jam 1 malam, bahkan sampai mendekati pagi sih. Saya tuh ambil catatan ya, memang banyak loh sebenarnya teman-teman kita tuh ya di pemerintahan itu yang luar biasa sih menurut saya sih ya. Dia juga mau apa segala macam. Cuma dikondisikan gitu. Masih tenggelam ya. Dikondisikan. Kalau dikondisikan bagus gitu. Dan jika masih ketutup ya. Jadi kemarin saya 2 minggu lalu lah saya diundang ke Bandung ya. Ada semacam penghargaan lah untuk apa yang dulu ngurusin corona lah gitu ya, oksigen segala macam. Nah, pejabat Pak Gubernur yang baru nih, Pak Denny itu, dia bilang, nih bagus nih, dia bilang, posko, kalau zaman dulu kita satgas. Ya kan? Jadi kalau ada masalah, bikin posko, bikin satgas gitu. Karena semua orang akan terlibat. Jadi nggak sektoral. Nggak ego sektoral ya. Kalau dulu bisa ngurusin corona segala macam, kalau ada urusan sampah ya kerjain lagi bareng. Jadi di tengah isu nepotisme menjelang pemilu, di tengah isu kekuasaan bermain, cawe-cawe. Bisa lah kolaborasi Mas Hanif tetap yakin. Kolaborasi. Masih banyak orang baik. Banyak orang kolaborasi. Baik di lembaga pemerintah maupun di sekelilingnya itu ya. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Jangan takut lah. Ini masa depan bagus lah. Indonesia bagus. Kita nggak perlu takut untuk kembali ke masa lampau yang suram itu ya. Kalau dulu kan dari fungsi ABRI tadi yang ngelihat. Artinya kan semua pemimpin dari level nasional, provinsi, jenderal gitu kan, kota kabupaten, harus pakai seragam, kolonel, uniform ya. Semua sama kan. Kalau sekarang kan kita enggak. Tentu gitu. Anak kita cuman kan malu itu kan. Kan cuman dulu malu lah kita sekarang kalau ternyata pemimpin sipil kita malah kurang berhasil gitu. Dan kita nggak ingin kan anak kita itu gitu. Kalau sekarang kan udah terbuka lebar, jadi kompetisi yang fair, mereka bisa meritokrasi tanpa harus takut kalah. Ditanya bapaknya siapa? Betul nggak?
Nggak takut ditanya pamannya siapa, kakeknya siapa. Tapi mereka dihargai karena kemampuan mereka, betul. potensi mereka. Dan penghargaan yang diberikan pun berdasarkan prestasi mereka. Betul. Ya kan? Betul. Ini penting sekali. Sobat Forum sekalian, menolak lupa kali ini dengan Mas Hanif Matik, kita bisa menarik pelajaran yang menarik. Di akhir kita dengan optimisme menjalani kehidupan Indonesia ke depan, bahwa tetap ada harapan, bahwa kita harus tetap memegang teguh nilai-nilai, keyakinan kita yang positif, termasuk jangan lupa perkawanan. Tapi kita hindari yang namanya nepotisme, korupsi, dan kolusi. Tidak ada alasan, itu tuntutan zaman. Kita tetap bisa jaga nilai-nilai itu. Termasuk nilai-nilai demokrasi yang kita perjuangkan dulu ketika reformasi 98. Semoga hidup kita dan anak cucu kita nanti tetap sesuai dengan semangat kita dulu. Dengan demokrasi yang tegak, penghargaan pada human right, asasi manusia, anti KKN, membuat negara ini maju dan rakyat kita sejahtera. Terima kasih Sobat Forum, sampai kembali di acara Menolak Lupa berikutnya.